Tuhan, firman Tuhan berkata buat kita semua mengucap syukurlah senantiasa. Dalam segala keadaan Tuhan berkata mengucap syukurlah, karena itulah yang dikehendaki di dalam Kristus Tuhan kita. Mari malam hari ini dengan penuh ucapan syukur kita mendatang ke hadirat Tuhan, mempersembahkan korban pujian kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu untuk segala kasih, berkat dan rahmat-Mu yang Kau limpahkan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau selalu baik bagi kami dan teramat baik. Kau melakukan perkara-perkara ajaib bagi kami Tuhan. Sebab itu jiwa kami memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya Roh-Mu ada di sini dan kami bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang mengasihi Dia katakan bersama amin. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Dia. Rasa
percaya masih ada mujizat bagi kami. Segala sesuatu yang kami alami ada dalam kontrol Tuhan. Semua ada dalam kendali-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak akan takut dengan apa yang kami hadapi di depan kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan pembuat mujizat dalam hidup kami. Engkau pasti akan menyatakannya dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami izinkan Engkau Roh Kudus berbicara kepada kami, sehingga perkataan-Mu menjadi perkataan yang menghidupkan roh kami, sehingga kami tidak takut menghadapi apapun yang saat ini mungkin kami hadapi, karena kami percaya Roh Kudus penolong kami. Roh Kudus pasti akan membuat mujizat dalam hidup kami. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semua. Shalom. Ya, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa ibadah setelah kita libur seminggu ya. Walaupun kita tidak libur, masih ibadah minggu lalu, tapi saya yakin banyak yang tidak hadir karena liburan. Kalau saya tidak hadir karena digigit serangga ya. Jadi karena kurang kerjaan, banyak kerjaan, saya cari-cari kerja, sudahlah digigitlah serangga. Jadi puji Tuhan sudah sembuh. Oke, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan melihat kembali tema besar kita di tahun ini adalah tahun keajaiban. Bapak Ibu semua, kita membaca dulu ayat ini, ayat firman Tuhan, ayat pokok kita di tahun 2026. Ayat pasal 5 ayat 9, sama-sama sudah saya tuliskan di layar. 1, 2, 3. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terhilang banyaknya. Ya, kalau Anda membaca ayat ini, alangkah baiknya saudara percaya bahwa yes, aku yakin Tuhan pasti buat keajaiban dalam hidup saya. Nah, karena ini firman Tuhan, entah prosesnya gimana pun caranya, Anda harus pegang ayat ini bahwa sekalipun yang saya hadapi hari-hari ini sulit, tapi saya pegang perkataan Tuhan ini bahwa Dia pembuat mujizat dalam hidup saya. Ya, tahun lalu kita sudah banyak berbicara tentang tahun penderitaan. Ya, dan tahun ini kita dengan iman mempercayai bahwa tahun ini tahun keajaiban. Ya, kalau Anda melihat keadaan dunia hari-hari ini, Israel, Amerika, Iran, Rusia mulai ikut-ikut, ya memang itu sudah ditulis oleh Alkitab. Jadi kalau Anda dan saya melihat kejadian-kejadian yang sedang terjadi, jujur bagi saya itu bukan sesuatu yang wow, karena memang akan terjadi seperti itu. Jadi konsentrasi kita itu tidak boleh pada hal-hal yang saat ini dunia terjadi, perang. Memang itu sudah ada dalam Alkitab. Jadi kalau Anda dan saya rajin baca Alkitab, suka belajar firman Tuhan, saudara tidak akan terkejut. Karena memang itu sudah ditulis dan itu pasti akan terjadi. Sekarang konsentrasi kita itu bukan pada masalah bensin naik, masalah usaha bisnis akan begini, akan ekonomi begini. Bagi saya, Anda tidak usah terlalu mikirin itu. Sekarang yang Anda dan saya harus pikirkan, apakah hidup saya ini sudah cocok enggak dengan firman Tuhan? Itu yang paling penting. Karena perang tidak perang, dunia kacau atau tidak kacau, Anda harus percaya bahwa kalau kita mencintai Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Amin. Coba
kalau Anda punya anak, saudara mau krisis gimana, tidak punya uang gimana pun, anak Anda pasti ketawa terus. Loh, kenapa dia ketawa? Dia tahu papa saya pasti akan mencukupkan apa yang saya butuhkan. Nah, makanya sebagai orang Kristen, Tuhan bilang, kamu harus jadi seperti anak kecil. Jadi jangan terlalu pusing dengan keadaan yang terjadi sampai kita lupa untuk memperbaiki hidup kita. Karena bagi Tuhan yang paling penting dalam hidup Anda dan saya adalah kita harus mencocokkan hidup kita sesuai firman. Itu bagi Tuhan sudah cukup untuk Dia buat mujizat dalam hidup Anda dan saya. Nah, oleh sebab itu saudara, kita mau belajar bersama-sama hari ini supaya kita mengerti dan kita tidak takut dengan segala sesuatu yang terjadi di akhir-akhir ini. Nah, next slide. Kita perhatikan Bapak Ibu semua. Hari ini saya kasih sebuah judul lagi, next, yang saya ambil dari lanjutan tentang tema kita di kitab Ayub ini. Ya, coba lanjut, next slide. Next, bisa? Ya, hari ini saya kasih judul saudara, saat sahabat gagal memahami. Nah, kalau saudara membaca Ayub pasal 6, kalau saudara buka Alkitab saudara, judulnya ngomong gini saudara, Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Topik pasal 6 itu tulisannya Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Nah, ada berapa ayat yang saya kutip dari pasal 6. Coba kita baca. Sudah saya tuliskan di layar. Ayub pasal 6 ayat 21 sampai 24. 2, 3. Demikianlah kamu sekarang bagiku, ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkanlah aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lain. Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkanlah kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Jadi setelah penderitaan Ayub selesai dan dia mengalami goncangan, mengalami penderitaan yang mana teman-teman dia menghakimi dia menuliskan sebuah kesimpulan terhadap teman-temannya yang merasa bahwa ini terjadi karena kamu banyak dosanya. Nah, pasal 6 Ayub menyimpulkan begini saudara. Ya, kalau demikian kamu sekarang bagiku, ketika melihat aku dahsyat, maksudnya ketika melihat aku waktu itu hebat, pernah enggak aku minta sesuatu sama kamu? Ya, karena Ayub ini orang yang kaya raya. Ya, dia punya harta yang begitu banyak, dia punya kekayaan yang begitu banyak. Jadi selama dia hidup, dia tidak pernah nyusahin orang. Ya, jadi waktu dia mencintai Tuhan, dia punya kekayaan dan dia punya segala-galanya, dan Tuhan harus izinkan diambil semua. Teman-teman ini mulai berasumsi bahwa ini dia kaya, dia sukses. Ini kan pasti karena banyak ngapusi, banyak dosanya. Ayub ini kaya karena banyak dosanya. Ayub ini kaya karena banyak nolong mungkin. Ini asumsi dari teman-temannya. Dan Ayub membuktikan bahwa coba kamu tunjukkan salahku apa sama kamu, sehingga waktu aku susah, mbok aku dilihat. Waktu aku dalam keadaan yang terpuruk, mbok aku diperhatikan. Dulu waktu aku baik-baik, apa aku pernah minta sama kamu?
Nah, bukankah ini keluhan kita semua? Coba kalau kita ini berteman, bersahabat, terus yang satu dalam keadaan susah, terus yang lain cuma liatin, kira-kira Anda kecewa nggak? Loh, kalau Pak Hari dalam keadaan susah, semua penderitaan dialami, terus kita cuma lihat Pak Hari dan wah, puji Tuhan ya, kamu pasti banyak dosanya. Pak Irwan datang, Pak Paulus datang, saya datang, semua menuding Pak Hari. Kira-kira perasaan Pak Hari di mana? Saya yakin secara manusia Pak Hari akan ngomong gini, kamu ini keterlaluan ya. Mbok kita ini bersahabat, kita ini berteman. Mbok aku susah aku ditolong. Loh, ini ayat Alkitab yang cerita, bukan saya. Jadi Ayub kecewa karena teman-temannya bukan yang menolong, tapi teman-temannya menghakimi dia. Inilah yang akhirnya muncul Ayub ngomong demikian. Nah, next slide. Saudara perhatikan baik-baik bahwa ada satu rasa sakit yang rasanya lebih perih daripada sakit fisik, yaitu ketika Anda dan saya dikhianati atau dikecewakan seseorang sahabat, atau mungkin istri atau suami mengecewakan saudara. Itu sakitnya minta ampun. Kalau Anda sakit gigi, sakit cancer, sakit apapun, orang liatin saudara, kasih support, Anda akan senang. Tapi coba kalau Anda tidak sakit cancer, Anda menderita, tapi di penderitaan itu karena orang yang Anda percaya, yang Anda cintai, yang Anda sayangi, ternyata orang itu yang berkhianat sama Anda. Itu sakitnya minta ampun, saudara. Misalnya dalam rumah tangga, yang nyakiti Anda itu suami atau istri. Waduh, itu stresnya tingkat dewa, saudara. Yang nyakitin Anda itu anak sendiri. Kira-kira stresnya tingkat dewa enggak? Pasti tingkat dewa, saudara. Nah, saya tuliskan di sini Amsal pasal 17 ayat 7 itu kan bilang seorang sahabat menaruh kasih setianya pada waktu susah seperti seorang saudara. Ternyata Ayub tidak mengalami itu. Ya, dan perhatikan saudara, ya, kita selalu mengandalkan orang yang kita kenal, sahabat, orang kaya, teman. Oh, kalau aku susah, pasti temanku itu nolongin aku. Nah, ini kita, termasuk saya, kita semua lah. Apalagi Anda jemaat terus susah, pendeta tidak datang doain, pendeta kunjungi yang lain, Anda tidak dikunjungi. Kira-kira itu sakitnya di mana, saudara? Saya yakin Anda pasti akan kecewa. Ya, tapi perhatikan baik-baik, saudara. Yesaya pasal 2 ayat 22. Di sana dituliskan begini, saudara. Jadi kalau Anda dan saya mengandalkan manusia, Anda akan kecewa. Yesaya pasal 2 ayat 22 itu ngomong gini, saudara. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Nah, Ayub ini berharap teman-temannya dia waktu dia susah itu mau menolong dia, tapi ternyata teman-temannya tidak menolong. Akhirnya, saudara, kenapa Ayub kecewa? Perhatikan, saya tuliskan di sini. Karena Ayub menjadikan teman-temannya itu Allah kecil. Ya, Allah kecil. Saya akui, saudara, kita semua pasti pernah di posisi ini. Ya, saya yakin kita semua. Kenapa kita kecewa? Ya karena kita menganggap orang lain itu Allah kecil, yang mana waktu kita susah dia pasti nolong kita. Kenapa kita kecewa?
hidup kita sama orang. Kita jadikan orang lain itu Allah kecil. Saya yakin saudara, saya kerja, saya melayani, saya bisa nggak kecewa sama pemimpin? Ya bisa. Kenapa? Waktu saya melakukan yang terbaik, tidak dilihat, pasti saya kecewa. Tapi apakah saya harus hidup dalam kecewa itu? Nah bisa saudara. Kalau kita hanyut dalam kecewa, itu berarti kita menjadikan orang lain itu Allah kecil. Benar, saya yakin saudara, kita semua pernah ngalamin. Di saat kita susah, di saat kita butuh duit misalnya, terus kita membayangkan, wah orang ini punya duit, pasti nolongin saya. Terus gak ditolongin, Anda kecewa nih. Pasti kecewa. Alangkah baiknya kalau Anda susah, dalam keadaan kefet, tidak punya, coba pikirkan, Tuhan biar caranya. Saya percaya Tuhan bisa tolong. Nah kalau begitu, orang lain gak nolong, kita bisa kecewa, tapi cepat untuk kita bisa tenang hatinya. Tapi kalau kita menjadikan orang lain Allah kecil, kecewa kita itu tidak akan habis-habis. Kalau suami sudah menggantungkan hidupnya sama istrinya, tatkala dia susah, istri nggak bisa nolong, kecewa nggak? Pasti kecewa banget. Loh kalau istri gantungkan semua hidupnya sama suami, kalau suami nggak bisa nolong, kecewa nggak? Kecewa. Makanya mari saudara, jangan menjadikan istrimu Allah kecil, jangan menjadikan suamimu Allah kecil, jangan menjadikan orang lain Allah kecil. Karena kalau sampai kita menjadikan orang lain Allah kecil, kita pasti hidup dalam kecewa. Sama seperti ayat. Kenapa dia kecewa? Karena dia berpikir teman-temannya dia bisa menolong dia. Ternyata tidak. Nah, next slide. Perhatikan selanjutnya. Ini ayat pasal 6 saya simpulkan begitu. Nah, pasal 7 kita mulai dari intinya. Ayat pasal 7 ayat 1. Sama-sama 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Kalau Anda membaca ayat ini, pasal 7 saya simpulkan satu ayat 1 itu, saya punya prinsip begini, saya punya kesimpulan begini. Kalau Tuhan berkata bahwa bukankah manusia harus bergumul di bumi, itu berarti begini, bumi ini memang Tuhan taruh kita untuk bergumul sampai mati. Jadi kalau hari ini satu masalah selesai, Anda luput, Anda lolos, jangan senang dulu, karena masih ada pergumulan lain yang sedang menanti Anda dan saya. Misalnya, wah suamiku apik, gak selingkuh, istriku apik, gak selingkuh. Jangan senang dulu. Nanti pasti ada masalah lain yang membuat engkau harus bergumul. Kenapa? Kalau kamu tidak bergumul, kamu tidak dekat dengan Tuhan. Jadi memang Tuhan mau bumi ini tempat kita bergumul. Ya, jadi upah kita ditentukan saat kita menang atau kalah. Jadi saat kita bergumul di dunia, masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun, nanti kan muncul Anda yang menang atau masalah yang menang. Kalau kita yang menang, perhatikan, kita dapat upah. Kalau Anda kalah, Anda harus rugi. Jadi kalau saya melihat ayat ini pasal 7, ayat ini mau bilang sama kita bahwa
Jangan senang dulu. Kalau kamu di dunia, jangan senang dulu. Karena memang dunia tempat engkau dan saya bergumul. Bapak Ibu semua, kadang-kadang waktu kita diberkati, kita lupa Tuhan izinkan sebuah masalah, entah itu sakit, penyakit atau apa, supaya kita tuh balik sama Tuhan. Pasti ada aja, percaya deh, ada aja. Waktu Anda merintis usaha, kalau usahamu sudah maju, masalahnya nanti bukan duit, masalahnya mungkin bisa anakmu nakal, ya masalahnya bisa aja sakit, bisa aja, apa aja pasti ada. Loh, Tuhan itu cuma punya satu maksud, satu tujuan, supaya kita sadar bahwa memang bumi tempat kita menginjakkan kaki ini, tempat di mana Anda dan saya harus bergumul setiap hari. Mari Bapak Ibu semua, kita mau merelakan hati kita. Waktu Anda hidup dan mungkin mengalami masalah, ingat firman Tuhan bahwa memang saya di dunia ini harus bergumul. Kalau tidak mau bergumul, gampang caranya. Apa saudara? Minta mati lebih cepat, pasti tidak bergumul. Makanya kalau orang mati, kita ngomong apa? Penderitaannya selesai. Betul kan? Kalau orang sakit, kita ngomong, puji Tuhan ya, selesai penderitaannya. Kenapa? Sudah tidak sakit lagi. Jadi kalau kita masih hidup, Anda jangan alergi dengan bergumul, karena pasti Anda harus bergumul. Masalahnya belum beda. Mungkin yang lain sakit, yang lain anak, yang lain suami yang suka rewel, yang lain istrinya rewel, yang lain mantunya rewel, pasti ada. Supaya Anda dan saya bisa bergumul. Next. Nah, kita akan expose, saya tidak akan expose semua, nanti Anda baca Amsal 6 dan Amsal 7, dan kita balik yang pertama. Bagaimana saudara saat Anda menghadapi orang-orang yang mengecewakan? Yang pertama, saya tuliskan di sana. Next. Apa yang saya tulis? Saudara harus mengerti bahwa hidup ini ujian. Coba kita baca Ayub 7 ayat 17 ya, sampai dengan ayat yang ke-18 sama-sama sudah saya tulis. 1, 2, 3. Apakah gerakan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap. Coba Anda bayangkan, siapa sih manusia sehingga Tuhan itu harus datangi setiap pagi untuk diapain? Diuji. Jadi saudara itu pilih mana? Diuji setiap hari, atau diuji 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali? Halo? Lebih enak diuji setiap hari. Coba kalau Anda sekolah, ya lebih gampang mana? Ada UTS dan UAS, atau tidak ada UTS, tidak ada UAS, tiba-tiba ujian akhir. Nggak ada sekolah begitu. Sekolah itu harus ada UTS, ujian tengah semester. Ada lagi yang namanya kuis. Nah, kalau kuis tiap hari belajar. Nah, Tuhan itu ngerti cara membuat manusia itu bisa good, better, dan best. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Anda milih mau jadi mana? Mau baik, berkenan, atau sempurna? Banyak orang begini, cukuplah aku jadi orang baik, cukuplah. Saya nggak mau jadi orang yang lebih baik.
ya sudah, nilaimu cukup segitu. Tapi kalau kamu mau jadi lebih baik, kamu harus diuji setiap hari. Halo? Mau jadi lebih baik? Mau jadi lebih baik? Kok nggak ada yang mau ngomong? Takut Pak Pendeta, kamu jadi lebih baik, ujiannya setiap hari. Yes, benar. Kalau hidupmu mau jadi lebih baik, kamu harus mau rela diuji setiap hari. Kalau diuji sebulan sekali, Anda tidak kuat. Percayalah. Makanya kadang-kadang kalau Anda nyetir di jalan, kok ada aja orang nyelonong. Kenapa saudara? Ya diuji supaya hati ini sabar atau enggak menghadapi orang. Saya pas mau berita Mamas, saya lewat kereta api. Tiba-tiba saudara ada motor tarik. Saudara tahu saya ngomong apa? Saya kasih turun kaca, saya teriakin saudara. Terus Jeffer ikut-ikut. Si dibilang itu, kamu ngajarin itu anakmu ngikut-ngikut. Saya bilang, Jeffer, itu tidak boleh. Papa yang ngomong. Tahu? Saya pukul mulut saya tampar mulut saya. Apa salah? Sekarang kalau dia salah ngomong, dia pukul mulutnya. Perhatikan saudara, anak aja bisa lihat, apalagi malaikat. Bukankah kita ini diawasi oleh malaikat? Anda dan saya, kita ini diawasi oleh malaikat. Jadi setiap ujian yang Anda dan saya lewati setiap hari, malaikat lihat, ini orang bisa ngerem dan mulutnya, orang ini bisa kendalikan dan emosinya. Malaikat lapor, pendeta di mimbar bagus, ini di jalan loh kayak preman. Yang malaikat lapor sama Tuhan. Jadi kalau ada yang begitu, perhatikan, Anda harus cepat selesaikan. Tuhan itu baik loh. Itu namanya benih. Kalau Anda baru mikir, belum ngomong benih dosa, jangan biarkan benih itu berbuah. Jadi kualitas hidup kita itu ditentukan bagaimana kita bisa lulus dalam melewati semua ujian. Next slide. Perhatikan, saya tuliskan di sana. Di saat menghadapi masalah dan tantangan hidup yang berat, pakai firman Tuhan agar bisa lulus dalam setiap ujian. Jadi semua masalah di bawah kolom langit ini, di bumi ini, jawabannya sudah ada di mana? Firman Tuhan. Nah, saudara ini lebih suka dengar firman atau dengar yang lain? Loh, kalau kita mencintai Tuhan, kita mau lulus dalam semua ujian, tiap hari telinga Anda dan saya ini harus dikasih ke firman. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini manusia sempurna. Dan kalau Anda baca Alkitab, dia selalu ngomong ini, ada tertulis, ada tertulis. Jadi menang dalam ujian itu bukan karena kita hebat, tidak, tapi karena firman Tuhan yang hebat yang bisa membuat Anda menang. Kebaikanmu, kebaikan saya itu terbatas, tapi kalau firman Tuhan tidak bisa terbatas. Amin. Saudara mau baik, mau berkenan, mau sempurna, harus diuji setiap hari. Yang terakhir, 5 menit terakhir. Next. Yang terakhir, saya tuliskan ini, saudara. Anda harus berdamai dengan Allah dan diri sendiri. Kita baca ayat 7 ayat 20-21 sama-sama. 2, 3. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu
sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Jadi Ayub ini sampai pada titik dia ingin mati karena masalahnya. Loh, jujur saudara, kalau Anda mengalami masalah yang paling berat, bohong kalau Anda tidak kepingin, kalau bisa mati. Loh, saya mengalami. Saya naik pesawat dari Semarang ke Makassar, saya duduk di pesawat. Saya ngomong gini, kalau bisa pesawat ini jatuh, biar saya mati. Saya pernah ngomong gitu. Di atas pesawat loh, saya ngomong itu. Kalau bisa pesawat ini jatuh, biar saya mati aja sekalian. Waktu saya punya masalah, sudah tahu. Itu sampai hari ini, setiap kali naik pesawat, saya jadi takut ya. Coba Anda bayangkan, gara-gara saya ngomong gitu, sekarang saya naik pesawat, saya jadi takut, saudara. Saya cerita sama istri, saya suruh, tolong doakan saya. Setiap kali saya naik pesawat ganti pesawat dari sini, saya selalu doain ya, saya pindah pesawat ya, doain ya. Dulu nggak pernah saya ngomong. Saya besok mau berangkat, malam ini ngomong ke istri, besok saya mau pergi. Saya tidak pernah ngomong ke istri saya. Waktu saya punya masalah, saya ngomong kalau bisa pesawat ini jatuh. Sejak itu sudah setiap kali kemana saya suruh doain ya. Dulu saya nggak pernah takut naik pesawat sudah. Tapi waktu saya ngomong, iblis bukan. Setiap kali naik pesawat, saya jadi takut. Nah, Ayub ngalami sama. Dia pernah ngomong, kalau bisa aku mati. Dan tidak, Tuhan itu cabut nyawanya. Dia ingin mati. Kenapa? Karena masalah begitu besar. Ingat, hati-hati. Apa yang kita ucapkan dari mulut kita, itu jadi kutuk bagi diri kita. Sejak hari itu, saya ngomong ke istri, doain saya putuskan kutuk omongan saya yang tidak baik itu. Nah, sejak itu saya sudah takut naik pesawat, karena saya pernah ngomong, hati-hati kalau Anda punya masalah, coba mulutnya dijaga, karena kalau sampai Anda salah ngomong, iblis pegang, iblis jadikan senjata untuk Anda. Hati-hati. Slide terakhir. Nah, manusia itu seringkali menuduh Allah dan mempersalahkan Allah tak kala mereka mengalami masalah dalam hidup mereka. Hati-hati ya. Kita seringkali ngomongin Tuhan itu jahat. Benar enggak? Kalau Tuhan baik, kenapa aku ditipu 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar? Nah, Tuhan itu tidak adil. Nah, itu loh, itu orang lebih jahat, saya lebih baik. Kok dia hidupnya enak? Tuhan itu pilih kasih. Itu loh jahat, suka nolong, nggak pernah doa. Kok hidupnya lebih bagus? Loh, saya ini yang doa, rajin baca kitab. Kok hidup saya susah? Itu sering kita ucapkan waktu kita mengalami masalah. Nah, hari ini kita mau belajar berdamai dengan Tuhan. Dengan Tuhan, dengan diri sendiri Anda harus selesai. Karena tidak semua penderitaan yang kita alami itu karena dosa. Kadang-kadang Anda hidup benar, tapi Tuhan izinkan Anda menderita, supaya Anda ngerti betapa menyakitkannya kalau menderita. Lalu kenapa Yesus harus menderita? Supaya Tuhan nanti jadi Allah, dia jadi juru syafaat. Dia pernah merasakan, kalau menderita ini kayak gini ya.
Maksudnya Yesus nggak menderita, dia benar kok. Tapi dia mau merasakan penderitaan yang dirasakan manusia. Nah sama hari ini, kalau Anda benar dan harus menderita, jangan kecewa sama Tuhan. Tapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita mendatang kepada Tuhan. Saudara, kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian terakhir. Haleluya. Penderitaan yang orang lain tidak tahu. Tapi ingat, Tuhan tahu. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong engkau. Kalau Tuhan izinkan, dia belum menjawab Tuhan. Satu hal yang Tuhan mau, hatimu harus benar-benar diserahkan sama Tuhan. Bukan jawaban dari masalah, tapi Tuhan melihat hatimu harus dibereskan dari hal-hal yang mungkin engkau mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan orang lain. Tuhan mau hari ini hanya Tuhan saja yang engkau andalkan. Setiap masalahmu, setiap persoalanmu, gantungkanlah hidupmu sama Tuhan. Karena tidak ada seorang pun bisa mengerti engkau selain Tuhan yang mengerti engkau. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dengan sungguh Tuhan anak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
tahu semuanya. Mungkin setiap hari kami harus diuji dengan masalah. Setiap hari kami harus diuji dengan persoalan, sakit, penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga. Kami percaya kami akan jadi pemenang. Kami akan lulus dalam setiap ujian. Dan kami hanya akan melihat satu hal yang Tuhan lakukan, yaitu upah yang besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Buat hati kami kuat menghadapi masalah. Buat hati kami kuat menghadapi setiap ujian dalam hidup ini. Biar kami tidak goyah, kami tidak gentar, dan kami tidak mundur daripada Engkau. Tapi justru lewat masalah yang kami hadapi, kami makin mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Artikan firman-Mu dalam hati kami semua, sehingga kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami pulang dengan membawa firman Tuhan yang akan terus berbicara kepada kami, di rumah kami, di pelayanan kami, di sekolah kami, dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani, pakai anak-anak-Mu Tuhan jadi berkat. Kuasa Tuhan melindungi, menyertai mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, semua dilindungi oleh Tuhan. Ada berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir, yang masih liburan, Tuhan jaga, lindungi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami terus bawa Ibu Ratna ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, beri kekuatan yang supranatural, dia bisa melewati semua ujian iman yang hari-hari dihadapi. Berkati setiap persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan balas berlipat kali ganda. Mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan kembali Bapak Ibu semua. Kita sudah diberkati, amin. Ya, sebelum pulang dengarkan pengumuman. Setiap hari Kamis ada menara doa di tempat ini pukul 11 siang. Dan malam hari tetap ada ibadah pukul 6:30 malam. Demikian informasi. Tidak ada yang lain? Masih ada? Oke. Tidak ada teman yang lain. Selamat pulang. Sampai bertemu Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati.